Shalom anak-anak muda. Shalom. Saya menyapa teman-teman yang ada di live streaming. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan luar biasa. Amin. Buat teman-teman yang ada di live streaming, boleh ambil tempat yang terbaik di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kesulitan yang hari-hari ini kita rasakan membuat kita beribadah di tempat yang berbeda, namun kita tahu kita memuji satu Allah yang sama, Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Gunung batu dan keselamatanku.
akan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari-hari ini Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami tahu Tuhan hari-hari yang sulit ini Tuhan kami boleh lewati Tuhan, itu semua karena kekuatan dari-Mu saja Tuhan. Kau Allah yang selalu menopang, Kau Allah yang selalu di samping kami Bapa. Kami boleh melewati tantangan apapun itu Bapa, bila kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyembah
segenap hati, segenap kerinduan kami datang menghampirimu ya Bapa. Setiap kami generasi muda, Jeremiah generation, setiap kami akan mengangkat beban hari-hari ini buat kota, bangsa, jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus. Inilah waktunya kami boleh mendengar panggilan-Mu Tuhan, untuk menjadi teladan bagi sesama kami, teladan bagi generasi muda, teladan bagi setiap orang di sekitar kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh ambil bagian menjadi teladan, sama seperti Yesus Kristus hidup. Demikianlah kami boleh hidup bagi sesama kami hari-hari. Bakar api cinta kami Tuhan. Hari-hari ini setiap mesbah doa kami boleh direstorasi, boleh dipulihkan, biar hidup kami boleh menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Generasi muda yang cinta mati-matian, yang kesukaannya hanya dekat pelataran kudus Allah. Oraba kata karaba syakaramata karabo syanda ramakata syakaramata karabasyanda. Ini waktunya Roh Kudus, Engkau ambil alih setiap kehidupan hamba-hambamu, orang-orang mudamu yang ada di gereja ini, bahkan yang ada saat ini tergabung secara online. Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Ini waktunya setiap mata akan melihat, setiap telinga akan mendengar panggilan Allah yang maha tinggi. Oh, yes, ini waktunya setiap hidup kami maksimal di hadapan Allah. Hidup kami benar-benar jauh berbeda dari hidup lama setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ini waktunya setiap kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Ini waktunya setiap kami beranjak dari masa lalu kami, boleh berdiri bersama dengan Allah kami, berdiri bersama dengan Tuhan kami. Ini waktunya kami menuai jiwa-jiwa. Ini waktunya setiap kami menjadi penuai-penuai kirjaman, orang-orang muda yang cakap melakukan firman Allah yang hidup di dalam nama Yesus Tuhan. Glory bagimu. Oh haleluya, haleluya. Yes, biar malam hari ini Roh Allah bekerja. Roh Kudus, Engkau menginsapkan setiap kami generasi muda hari-hari ini. Ini waktunya kami datang kepadamu Bapa. Ini waktunya generasi mudamu berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang jahat dan datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap generasi muda bertajam rohmu. Mari bangkit, mari berdoa. Nyalakan api rohmu. Ini waktunya kau menyala-nyala. Sebab roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat terus kami dalam pertemuan ini. Setiap kami yang ada di rumah-rumah, bahkan dimanapun saat ini, mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan, setiap kami terpanggil, terpanggil ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan menyaksikan firman. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang rindu haus menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya menyampaikan shalom bagi setiap kita. Shalom yang ada di rumah-rumah.
Bahkan dimanapun Anda, orang-orang muda yang diberkati Tuhan luar biasa, biarlah malam hari ini, saudara, kita semuanya mendapatkan urapan baru. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana setiap kita akan semakin mendekat kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang ada, kita semakin datang kepada Allah kita yang luar biasa. Kalau hari-hari ini kita dituntun oleh para pemimpin rohani kita, gembala-gembala kita yang kita kasihi, untuk kita masuk dalam satu integritas sebuah gereja. Kitalah gerejanya, supaya setiap kita yang keluar dari kegelapan yang telah Tuhan bawa masuk dalam terangnya yang ajaib, setiap kita menjadi kesaksian bagi setiap orang. Tidak lagi setiap kita hanya tinggal di dalam terang, namun inilah waktunya kita membawa terang itu bagi sekitar kita. Setiap kita hari-hari ini terbakar untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan Allah. Nah, mungkin saudara kasih dalam nama Tuhan orang-orang muda yang saat ini ada terbaring di rumah sakit dalam keadaan lemah sakit. Mungkin saat ini engkau terpapar COVID-19. Saudara percayalah, saudara Tuhan izinkan bagi saudara, buat saudara mengalaminya. Saya yakin percaya Tuhan punya rencana yang besar melalui saudara. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan memakai hidup saudara. Hidup saudara tidak lagi sama lagi. Maka saudara akan menyaksikan, menceritakan bagaimana kebaikan Allah, kemurahan Tuhan yang turun kepada saudara. Itu yang akan membuat setiap orang yang akan mendengarnya, mereka akan berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, saya dituntun untuk setiap kita hari ini untuk boleh setiap kita mari buka hati, mari kita menjadi terang, menjadi teladan tepatnya. Karena saudara kasih dalam nama Tuhan, tidak cukup kita memberitakan firman, memberitakan Injil, itu baik saudara kasih. Tapi alangkah jauh lebih baik ketika kita menjadi kesaksian lewat firman itu. Artinya kita menjadi pelaku firman. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan, saudara dan saya akan menjadi teladan. Saya memiliki seorang anak, 3 orang anak, saudara kasih dalam nama Tuhan. Anak-anak saya ini begitu gampangnya melakukan apa yang saya kerap kali lakukan. Bahkan kerap kali apa yang saya perkatakan, mereka ikut juga memperkatakannya. Jadi saudara kasih, manusia itu pada dasarnya gampang meniru perilaku yang di atasnya. Mungkin gurunya, mungkin orang tuanya, atau pemimpinnya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, orang muda yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi terang dan garamnya, maka setiap kita ini akan Tuhan pakai punya nilai saudara kasih. Dimana hidup saudara itu mempengaruhi banyak orang di sekitar kita, bukan hanya orang muda, namun bisa menjadi berkat mungkin bagi orang yang lebih tua, mungkin orang tua. Ketika ia menyaksikan hidup kita benar-benar berbeda dengan orang lain, itu menjadi magnet yang kuat, sangat kuat. Beda dengan orang yang hanya tahu mengatakan sesuatu tentang kebaikan, kebenaran, namun nggak menjadi hidup atau gaya hidupnya sendiri. Namun ketika kita hidup seperti apa yang Tuhan firmankan, maka hidup kita ini akan menjadi berkat. Dan itu dengan mudahnya atau dengan satu kerinduan sekitar kita juga pengen seperti apa yang kita lakukan dengan sendirinya. Teman-teman, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 13, boleh kita buka bersama-sama di rumah. Yohanes 13 ayat 13, 14 dan 15. Saya bacakan di sini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah saudara kasih,
orang-orang muda yang dicintai Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya kerap menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah, namun dia benar-benar menghidupi, menjadi pelaku, menjadi firman itu. Sebab dia adalah firman. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, maka orang terkagum-kagum dan dikatakan memuliakan Bapa di surga. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, demikianlah yang Tuhan mau kepada setiap kita. Dikatakan sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Demikianlah Tuhan mau mengajar kita, untuk kita ini boleh menjadi teladan juga kepada setiap orang di sekitar kita. Mungkin saudara dipercayakan bukan sebagai pemimpin, bukan menjadi seorang pemimpin baru kita bisa menjadi teladan. Namun ketika kita dipercaya sebagai seorang anak Tuhan, dimanapun pasti mata orang akan melihat kita. Karena terang itu tidak akan pernah bisa disembunyikan. Terang itu akan kelihatan. Oleh sebab itu ketika kita menjadi terang, orang akan melihat. Tidak pernah sejarahnya terang itu akan tersembunyi. Terang itu akan selalu dilihat. Oleh sebab itu setiap kita orang-orang muda, mari hari-hari ini kita belajar. Katakan belajar. Setiap kita belajar, ada kalanya kita itu di dalam belajar namanya kesalahan, pasti ada. Yang namanya kejatuhan pasti ada. Namun Tuhan mau setiap kita itu jangan berhenti ketika kita salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada setiap kita ketika kita salah maka dia akan meninggalkan kita. Tidak, dia bukan Allah seperti itu. Mungkin Allah yang lain mungkin seperti itu. Tapi dia penuh dengan belas kasih. Ketika kita dilihat mau belajar kepadanya, maka dia dengan sangat sukacita dia akan memberikan kepada setiap kita kekuatan, pengharapan dan kasih, sehingga setiap kita tidak merasa berjalan sendiri dalam melakukan firman Allah ini. Dia ada bukan hanya di dekat kita, bahkan dia firman Tuhan katakan dia tinggal di dalam kita dan kita boleh tinggal di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan katakan apa saja yang kau pinta di dalam namaku kepada Bapa, maka Bapa akan menganugerahinya kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya Bapa di surga dipermuliakan di dalam setiap kita. Sebab itu orang-orang muda dikasih Tuhan, ini waktunya saudara kita bisa melihat keadaan sekeliling kita. Sepertinya tidak ada lagi yang baik. Kalau kita melihat secara mata jasmani kita, sepertinya seolah-olah ini sangat-sangat mencekam. Apa yang belum pernah terjadi di muka bumi sedang terjadi di saat-saat ini. Sesuatu yang sangat mencekam, kesana kemari selalu dilanda oleh ketakutan. Dengan mungkin mencuci tangan dan mungkin kita vaksinasi dan mungkin juga kita sedang pakai masker, mungkin kita tadi pakai sanitizer, hand sanitizer. Itu tidak bisa memastikan kalau kita luput daripada COVID-19. Namun saudara kasih dalam nama Tuhan, dalam keadaan seperti itu, Tuhan mau setiap kita mari datang kepada Dia, belajar kepada Dia. Biarlah saudara kasih saudara dan saya kita bersama-sama belajar jadi teladan. Katakan teladan. Supaya setiap kita ini saudara kasih dalam nama Tuhan menjadi bukti bagaimana Tuhan menyertai setiap kita. Dari perkara kecil, perkara sederhana, kita belajar menjadi teladan. Mungkin engkau ada di sekolah saat ini, mungkin engkau ada di perguruan tinggi saat ini, dan mungkin engkau sudah bekerja saat ini. Ini waktunya, jangan tunggu esok, jangan tunggu berlalu COVID. Jangan tunggu sesuatu yang mungkin saudara harapkan terjadi. Ketika ini saudara dengar, mari beranjak dari setiap apa yang saudara lakukan hari ini. Mungkin saat ini engkau melakukan hal yang salah. Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan tetap rindu memakai engkau. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang engkau. Tuhan tidak pernah menilai masa lalumu yang begitu kelam, begitu hitam. Tapi Dia dengan penuh kasih akan mengangkat tanganmu. Bahkan bukan hanya mengangkat engkau, Dia akan menggendong engkau, akan membuat engkau belajar kembali kepada Dia. Mungkin saat ini engkau sedang jatuh dalam dosa, yang tadinya engkau sudah melayani bertahun-tahun, namun saat ini engkau sedang jatuh dalam dosa. Ini waktunya engkau bangkit.
Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia akan membangkitkan engkau, 7 kali dia akan menggendong engkau. Itu firman Tuhan. Oleh sebab itu, rasakan kasihnya yang begitu besar, luar biasa. Oleh sebab itu juga lakukan itu kepada sesama kita. Ketika Tuhan percayakan kasihnya kepada kita, kita juga mau berbagi kasih kepada setiap sesama kita. Mungkin banyak orang menyakiti kita, menyepelekan kita, menganggap rendah karena kita masih muda, menganggap rendah karena kita kurang banyak pengalaman, menganggap rendah karena kita terbatas pendidikan setiap kita. Namun saudara kasih dalam nama Yesus, tanggalkan itu, percayalah. Tuhan bisa pakai engkau luar biasa bukan karena latar belakang pendidikanmu, bukan karena latar belakang kekayaanmu, bukan karena latar belakang segala apa yang kau miliki saat ini. Tapi Tuhan akan memberkati, memakai engkau luar biasa. Dan ini waktunya engkau bangkit menjadi teladan bagi sesama. Rasul Paulus mengatakan, ikutlah teladanku. Ikutlah teladanku. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan, hidup ini harus jadi teladan. Tidak cukup kita berkata-kata memberitakan firman Allah, namun kita enggak melakukan firman Allah itu. Sebab itu mari kita merendahkan diri hari-hari ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya punya kesaksian hari-hari ini. Tuhan menyampaikan ini kepada saya, bahwa ini waktunya kita bertobat. Ini waktunya kita bertobat. Dan setiap perilaku kita, setiap kelakuan kita yang tidak benar, saudara bisa lihat, mungkin tidak jauh-jauh sekitar saudara, teman saudara, dekat saudara, apa yang dia lakukan saat ini. Mungkin dia suka dengan melakukan apa yang tidak benar, narkoba, kehidupan seks bebas, pornografi, perjudian, minuman keras, bahkan banyak lagi. Ini waktunya saudara ambil waktu untuk saudara, mari berdoa bagi mereka. Ini waktunya setiap kita menjadi benar-benar teladan atas setiap mereka. Kalau mungkin mereka mengatakan engkau pecundang, engkau tidak gentleman, engkau bukan laki-laki, no problem. Yang penting hatimu dan hati Tuhan melekat. Ketika saudara satu waktu nanti, ketika saudara jadi kesaksian bagi mereka, mereka akan mengatakan terima kasih. Terima kasih bro, terima kasih sis. Kalau dulu, kalau tidak engkau memberitakan firman Tuhan, mungkin saat ini saya mungkin jadi gembel, atau mungkin saya menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Tapi puji Tuhan, saya terngiang-ngiang oleh firman yang kau sampaikan beberapa tahun yang lalu. Nah saudara kasih, jangan saudara anggap remeh kesaksian saudara. Mungkin hari ini dia tidak bertobat, mungkin dia tidak melakukan apa-apa ketika saudara jadi saksi, jadi berkat. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, tepat pada waktunya itu akan jadi. Jadi apa yang kau tabur bagi orang lain, tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu saudara kasih, perbanyak hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika hari ini dia tidak mendengar, satu waktu nanti dia akan mendengarnya. Dan lewat dia banyak orang juga akan mendengarkan firman Tuhan, berubah hidupnya. Banyak kejadian saudara kasih di luar sana, kasus keterikatan akan narkoba, bahkan dia sebagai seorang pengedar. Mereka bertobat, dan lewat mereka, bukan hanya mereka, banyak orang yang tadinya sebagai seorang pengedar, bahkan juga pemakai, mereka bertobat. Sebab itu inilah waktunya, jangan kita santai. Ini waktunya ketika kita sudah melihat, mendengar keadaan sekitar ini semakin tidak menentu. Banyak yang memprediksi tahun 2021 maka COVID ini akan menurun. Bahkan mungkin ada yang mengatakan hilang. Tapi buktinya, kejadiannya, gelombang kedua ini semakin parah saudara kasih dalam nama Tuhan. Tidak ada yang menentu, tapi firman Tuhan pasti ya dan amin. Sebab itu peganglah apa yang tidak bisa tergoyahkan, firman Tuhan katakan. Ini waktunya setiap generasi muda mari ambil bagian. Jangan saudara kasih biarkan waktu-waktu ini berlalu begitu saja. Ini waktunya generasi Yeremia, yakni generasi yang sungguh cinta akan Tuhan, mati-matian. Seperti apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Niko Nyotora Harjo.
Bahwa dikatakan ini waktunya kebangkitan generasi muda, generasi Yeremia yang cinta mati-matian dengan Tuhan, yang hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekuatan kita, namun karena ada roh Tuhan, roh kudus yang dicurahkan berlimpah-limpah atas kita hari-hari ini. Mari tangkap api roh kudus bagi setiap kita. Amin. Nyalakan api roh yang ada pada saudara. Ini waktunya. Mungkin engkau bekerja, biarlah saudara mengimpartasikan kuasa yang ada bagi saudara, membuat setiap orang di sana merasakan hadirat Allah, damai sejahtera Allah. Mungkin mereka ketakutan hari-hari ini bekerja, tapi ketika saudara berdoa, maka di sana akan terjadi hadirat, gelombang hadirat Allah, sehingga setiap mereka yang tadinya mencekam, mereka merasakan damai Allah yang berlimpah-limpah. Maka saudara kasih, di alam roh mereka sedang direbut paksa untuk datang mendengar kabar baik. Yesus Kristus Tuhan namanya, sebagai juru selamat. Ini waktunya, jangan anggap sepele saudara. Saudara berperan penting untuk masa depan bangsa. Saudara berperan penting untuk masa depan kota. Saudara berperan penting untuk masa yang akan datang. Saudaralah yang menjadi penentu hari-hari ini. Generasi muda yang saat ini, yang mendengar kabar baik ini, saudara adalah penentu zaman yang akan datang. Saudaralah yang mempengaruhi zaman yang akan datang. Percaya saja. Amin. Sebab itu malam hari ini, setiap saudara yang mendengar kabar ini, mari rendahkan hati kita. Ini waktunya saudara dan saya mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari berpaling dari setiap jalan kita yang jahat, dan mari jadilah teladan bagi sesama kita manusia. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Biarlah saudara generasi muda hari-hari ini datang tersungkur di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku ya Allah. Saya undang seluruh hamba-hambanya. Kita akan berdoa bagi seluruh generasi muda yang ada di kota Medan, seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Kita percaya malam hari ini bukan sesuatu hal yang rutinitas, sesuatu yang kita jadwal, namun ini Tuhan kasih kesempatan untuk generasi muda menangkap api rohnya, supaya setiap generasi muda di kota kita ini benar berbalik dari jalan yang jahat. Bukan karena setiap kita, namun karena roh Allah sedang bekerja. Orang kata kaya raba syakarabo syededa karabo syadadabo yandaraba syada. Unia makamu shekan lopai basyedebo yasi daraba yasandaraba yasena karabo. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, 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 Jesus. Setiap saudara yang telah berbahasa roh, mari berbahasa roh. Oh, jika saudara rindu untuk dipenuhi Roh Kudus dengan tanda bahasa-bahasa baru yang dibahasa roh, mari minta kepadanya. Dia Bapa yang baik. Dia tak pernah memberikan ular kepada yang meminta roti kepadanya. Dia Bapa yang sangat baik. Oh, Holy Spirit,
kami anak-anak muda. Engkau tahu isi hati kami. Banyak hal yang harus dibereskan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau andalkan Engkau, Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup menginsafkan setiap manusia. Malam hari ini Aba ya Aba, setiap kami mari urapi yang ada di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit, bahkan dimanapun saat ini yang sedang bekerja mendengarkan ibadah ini. Mari lawan, penuhi hati kami, bakar hati kami. Biarlah roh kami menyala-nyala menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Mari persiapkan hidup kami, Tuhan. Mari persiapkan generasi-generasi-Mu ini, Tuhan. Generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang hidup cinta akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, kami berdoa untuk generasi muda di kota Medan, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di kampus-kampus, yang ada di ladang pekerjaan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan, bahkan yang ada di bangsa Indonesia. Kami berdoa membela setiap mereka. Biarlah mereka menjadi teladan hari-hari ini bagi setiap orang-orang muda yang penuh Roh Kudus. Biarlah dibangkitkan hari-hari ini generasi muda yang mendapat visi yang daripada Tuhan, penglihatan daripada Tuhan. Oh, Rabatakaya Rabashana, Syakarabatakaya Yes, kami boleh melihat Tuhan, generasi muda yang mengalami pergerakan yang luar biasa. Ada gelombang baru, gelombang yang baru yang belum pernah terjadi di kota Medan, di seluruh Indonesia. Seluruh anak-anak muda akan bangkit menyerukan nama Yesus Tuhan, berlari-lari menuju panggilan surgawi. Oh, Rabatakaya percaya ini tidak berhenti hanya di malam hari ini. Engkau terus memimpin kami dalam satu kegerakan demi kegerakan yang lebih lagi. Maka hidup kami sungguh jadi teladan, jadi berkat, jadi terang hari-hari ini. Yes, generasi yang berbeda, generasi muda yang berbeda, yang hadir dari gereja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera Allah berlimpah atas negeri kami Tuhan. Kiranya di tengah COVID-19 ini waktunya hadirat-Mu turun bagi negeri kami Tuhan. Akan melanda rumah-rumah. Setiap mereka akan datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk penanganan COVID-19. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintah kami, Engkau Allah yang campur tangan, sehingga semuanya Engkau turut bekerja ya Tuhan. Sehingga setiap penanganan pasien COVID-19 semuanya tepat sasaran. Kami boleh melihat untuk hari ke depan, maka pasien COVID-19 semakin banyak yang disembuhkan.
Dan kami boleh melihat ya Tuhan, semakin banyak orang-orang yang akan mengalami mujizat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini terbaring sangat lemah yang ada di ruang ICU. Kami berdoa mujizat-Mu ada di sana. Mujizat-Mu ada di sana. Bahkan mungkin ada isolasi mandiri. Saat ini dia punya sesuatu sakit yang sangat berat. Kami berdoa pertolongan Tuhan tidak terlambat. Saat ini Tuhan Kau jamah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Aba. Berkati terus para pemimpin rohani kami. Kiranya terus Engkau mengurapi, memberkati para pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, Gembala Pembina Rohani kami ada di Jakarta, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai luar biasa. Kami bersyukur juga para hamba-hamba-Mu yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza. Kami berdoa buat hamba-Mu Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Dan juga Tuhan, Gembala sidang kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Peri Yosua Ginting. Dan juga Bapak Pendeta Johnson Las. Tuhan mari urapi hamba-hamba-Mu. Biarlah ke depan hamba-hamba-Mu ini boleh Tuhan pakai memberkati kota bangsa, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur berdoa buat gembala sidang kami keluarga besar GBIK Hotel. Kami berdoa Pendeta Esma Nurung ya Tuhan. Kiranya terus Engkau mengurapi hamba-Mu gembala sidang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Engkau memperlengkapi hamba-Mu, bahkan juga koordinator pemuda di tempat ini ya Tuhan. Hamba-Mu Bang Elik Nenggolan, kiranya terus Engkau mengurapi dengan kecakapan ilahi yang daripada-Mu, ketajaman yang daripada-Mu, kesungguhan hati yang daripada-Mu. Turun bagi hamba-Mu, turun bagi seluruh generasi muda yang hamba-Mu pimpin ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati kami Bapak yang baik. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah pemuda hari ini, kami rindu sekali lagi Engkau Allah mengurapi kami. Mari setiap anak-anak muda yang dicintai Tuhan yang luar biasa, mari angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu ke surga. Dan terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa. Dan kasih persekutuan yang manis dengan Yesus Kristus Tuhan anak kita. Dan persekutuan yang manis dengan rohnya yang hidup yang luar biasa menyertai setiap kita mulai malam hari ini, esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya menerima mujizat bersama katakan amin. Haleluya. Salam. Tuhan Yesus memberkati.